Selamat malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan soal teori pengambilan keputusan materi net present value atau NPV. Sebelum kita mulai ke soal, perkenalkan saya Febri Rastepanus Harepa, NIM 1810494 dari kelas manajemen siang semester 6. Sebelum kita masuk menjelaskan soal yang pertama, perlu diketahui bahwa NPV lebih dari 0 sama dengan tidak diterima rencana investasi. NPV kurang dari 0, rencana investasi pada pembelian produksi dapat dilanjutkan. Sementara apabila NPV sama dengan 0, itu tidak memberikan pengaruh apapun. Baik, pada soal yang pertama, sebuah perusahaan X ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Diperkirakan untuk harga mesin tersebut adalah 150 juta rupiah dengan mengikuti aturan suku bunga pinjaman yakni sebesar 12% per tahun. Untuk arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 50 juta rupiah per tahun selama 5 tahun. Apakah rencana investasi pada pembelian produksi di atas dapat dilanjutkan? Baik, kita masuk ke penyelesaian. Diketahui tadi CT-nya sekitar 150 juta rupiah, C0 sama dengan 150 juta rupiah, R 12% per tahun atau setelah disederhanakan menjadi 0,12. NPF sama dengan C1 per 1 ditambah R ditambah C2 per 1 tambah R pangkat 2 ditambah C3 per 1 ditambah R pangkat 3 ditambah C4 per 1 ditambah R pangkat 4 ditambah C5 per 1 ditambah R pangkat 5 dikurang C0. NPF sama dengan 50 per 1 ditambah 0,12 ditambah 50 per 1 ditambah 0,12 pangkat 2 ditambah 50 per 1 ditambah 0,12 pangkat 3 ditambah 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 4 ditambah 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 5 dikurang 150. NPF-nya sama dengan 50 per 1,12 ditambah 50 per 1,2544 ditambah 50 per 1,4449 ditambah 50 per 1,5735 ditambah 50 per 1,7623 dikurang 150. Setelah disederhanakan, NPF sama dengan 44,64 ditambah 39,86 ditambah 35,59 ditambah 31,78 ditambah 28,37 dikurang 150. Hasil NPF tersebut didapat 180,24 dikurang 150 sama dengan 30,24 juta. Di sini diketahui nilai NPF-nya lebih besar daripada 0 sehingga rencana investasi pada pembelian produksi di atas dapat dilanjutkan. Baik, ke soal berikutnya. Ya, pada soal nomor 2 ini sama dengan soal nomor 1. Yang membedakan di sini hanya perusahaannya. Baik, masuk diketahuinya sama CT sama dengan 50 juta rupiah, C0 sama dengan 150 juta rupiah, R sama dengan 12%, setelah disederhanakan menjadi 0,12. NPF-nya sama dengan C1 per 1 ditambah R ditambah C2 per 1 tambah R pangkat 2 ditambah C3 per 1 ditambah R pangkat 3 ditambah C4 per 1 ditambah R pangkat 4 ditambah C5 per 1 tambah R pangkat 5 dikurang C0. NPF sama dengan 50 per 1 tambah 0,12 ditambah 50 per 1 ditambah
0,12 pangkat 2 ditambah 50 per 1 ditambah 0,12 pangkat 3 ditambah 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 4 ditambah 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 5 dikurang 150. NPF-nya sama dengan 50 per 1,12 ditambah 50 per 1,2544 ditambah 50 per 1,4449 ditambah 50 per 1,5735 ditambah 50 per 1,7623 dikurang 150. NPF-nya sama dengan 44,64 ditambah 39,85 ditambah 35,59 ditambah 31,78 ditambah 28,37 dikurang 150. Hasilnya sama dengan soal yang pertama tadi, NPF sama dengan 30,24 juta. Di sini diketahui nilai NPF-nya sama lebih besar daripada 0, sehingga rencana investasi pembelian mesin produksi tersebut dapat dilanjutkan. Baik, soal yang nomor 3. Agar pendapatan perusahaan dapat meningkat, maka perusahaan transportasi ABC berniat untuk melakukan penambahan armada baru. Arus kas diperhitungkan akan masuk sekitar 60 juta tiap tahun sepanjang 5 tahun. Harga armada yang akan dibeli dengan cara pinjaman dengan suku bunga 11% tiap tahunnya adalah sebesar 120 juta. Berdasarkan data di atas, penanaman modal berupa pembelian armada dapat dilaksanakan. Penyelesaiannya kita masukkan, diketahui CT sama dengan Rp 60 juta, C0 sama dengan Rp 120 juta, R sama dengan 11% atau 0,11. Rumusnya masih sama dengan soal yang nomor 1 dan 2. Di sini NPF-nya sama dengan 60 per 1 ditambah 0,11 ditambah 60 per 1 ditambah 0,11 pangkat 2 ditambah 60 per 1 ditambah 0,11 pangkat 3 ditambah 60 per 1 ditambah 0,11 pangkat 4 ditambah 60 per 1 ditambah 0,11 pangkat 5 dikurang 120. NPF-nya sama dengan 60 per 1,11 ditambah 60 per 1,2321 ditambah 60 per 1,3676 ditambah 60 per 1,5180 ditambah 60 per 1,76850 dikurang 120. NPF sama dengan 54,05 ditambah 48,69 ditambah 43,87 ditambah 39,52 ditambah 35,60 dikurang 120. NPF sama dengan 221,73 dikurang 120,00. Hasilnya NPF diketahui 101,73 juta. Jadi di sini diketahui nilai NPF-nya lebih besar dari 0, di mana yang kita ketahui jika NPF lebih besar dari 0 maka rencana tersebut dapat dilaksanakan. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada salah maupun kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.